yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Nanti saya juga akan ditemani nih oleh para narasumber dan juga bintang tamu begitu ya, yang akan memberikan siraman rohani dan juga ilmu-ilmu bagi kita semuanya, yang tentunya manfaatnya besar dan juga banyak sekali, khususnya untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita bahas nih untuk hari ini adalah bahaya memakan harta yang haram. Nah, serem banget ya judulnya ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas. Untuk itu telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Hajah Syarifah Naila Radwan Al-Jufri SAGMH, yang akan membahas tema kita lebih dalam lagi dan juga lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit tentang profilnya beliau ya. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Sehari-hari beliau juga sebagai tenaga ahli DPR RI Komisi 8 dan juga pembimbing profesional manasik haji. Pastinya bulan Ramadan ini kegiatan beliau banyak banget begitu ya, mengisi ceramah di mana-mana. Kita alhamdulillah beruntung bisa ketemu dan juga bisa ngobrol-ngobrol, sharing bersama Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV. Untuk itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Naila? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ini Sehat. biasanya ya, bintang tamu saya atau narasumber saya biasanya Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz begitu ya. Jadi bapak-bapak semua. Tapi hari ini saya happy sekali, saya senang sekali karena kedatangan tamu yang cantik hari ini. Terima kasih Bu Naila di tengah-tengah kesibukannya mau menyempatkan waktu ketemu sama Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV untuk membahas tema yang luar biasa. Puasanya lancar Bu? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar sampai dengan puasa Ramadannya selesai ya. Oke, tema yang kita bahas hari ini nih adalah bahaya memakan harta yang haram. Mungkin ya kita sebagai umat muslim, sebagai manusia begitu ya, kadang-kadang kan hilaf ya, gak sengaja, entah itu karena nafsu, karena godaan syaitan gitu kan ya, kepengen gitu nyobain hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak diperbolehkan. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita dijauhin dari hal seperti itu ya. Tapi ini supaya Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV bisa menghindari atau menjauhi begitu ya, yang halal dan juga yang haram gitu. Jadi tahu gitu kan, membedakan gimana nih caranya nih Bu mengidentifikasi yang halal dan juga yang haram, ciri-cirinya seperti apa. Silakan Bu Naila, boleh dijelaskan. Terima kasih Mbak Tisa dan seluruh pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan, diatur dengan cara yang baik, termasuk adalah mengatur makanan yang akan kita konsumsi. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma razaqakumullahu fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini menjelaskan tentang wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik, dan jangan sekali-kali mengikuti syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang hakiki atau musuh yang nyata. Dari ayat ini bercerita tentang makanan yang halal dan yang baik, dan jangan mengikuti syaitan. Artinya kalau mengikuti syaitan berarti jangan kita menyentuh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Tisa, ada dua jenis makanan yang diharamkan. Apa aja tuh ya, biar Tisa dan juga pemirsa Bamusi TV tahu nih Bu Naila nih ya. Yang pertama adalah makanan yang diharamkan karena zatnya. Karena zatnya. Ya. Karena memang dari sananya di dalam Al-Quran sudah tertulis tidak boleh gitu ya, haram. Jadi makanan yang diharamkan karena zatnya. Seperti misalnya darah, ya, daging babi,
atau makanan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, serta minuman yang memabukkan atau biasa disebut dengan khamar. Nah, itu awalnya sudah haram. Nah, terus yang kedua adalah jenis makanan yang diharamkan karena proses mendapatkannya. Oke, tadi berarti yang sudah ada zatnya ya, zatnya haram sudah ketahuan jelas tuh ya. Itu antara lain ada darah, daging babi dan segala sesuatu yang dipotong tidak menyebut nama Allah itu sudah pasti haram. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, terus yang kedua tadi proses memperolehnya. Dengan cara yang tidak halal. Misalnya mencuri, merampok, melakukan bisnis yang tidak halal, transaksi-transaksi yang tidak halal, atau dari korupsi. Masya Allah. Ketika kita memperoleh makanan itu, membeli makanan itu dengan hal-hal yang tidak halal tadi, misalnya dengan mencuri tadi itu. Nah ini kadang-kala yang kita lalai, betul ya. Jadi menganggap semuanya boleh, semuanya bisa, lupa gitu ya. Kalau ternyata memang proses dalam pencarian makanan ataupun hal-hal harta itu ada prosesnya. Kalau kita dapetin dengan cara yang halal, maka keseluruhannya itu pun menjadi haram. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Sahabat Rasulullah bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah sahabat Rasulullah yang sering sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Setiap hari sholat subuh berjamaah. Tetapi setelah selesai sholat subuh langsung pulang. Masya Allah. Kenapa? Setiap hari seperti baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia ngibrit ya. Karena itu sering terjadi, Rasulullah memperhatikan. Lalu Rasulullah memanggil sahabatnya itu. Wahai Abu Dujana, kenapa engkau setiap selesai sholat subuh langsung pulang? Apakah tidak ada doa-doa yang ingin kau sampaikan kepada Allah? Apakah tidak ada hajatnya? Atau bagaimana? Lalu Abu Dujana tertunduk dan menyampaikan kepada Rasulullah. Ceritakan itu semuanya ya. Dia menceritakan kenapa dia setiap habis sholat langsung pulang. Abu Dujana menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya mempunyai pohon kurma yang sangat lebat, besar sekali ya, banyak buahnya. Tetapi ada di antara dahannya itu menyeberang ke teras rumah saya. Lalu setiap malam kadang-kadang ada angin. Lalu buahnya itu jatuhlah ke teras rumah saya. Jadi nggak cuma ada daun-daunan aja yang jatuh, tapi juga sebuah buahnya ikutan jatuh kalau ada angin kencang ya. Kalau saya lambat pulang, lalu anak saya sudah bangun, maka anak-anak saya akan memakan kurma itu karena memang mereka dalam keadaan lapar. Abu Dujana ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat miskin. Anak-anak saya akan makan. Pernah suatu saat saya lambat pulang. Anak saya sudah terlanjur memakan kurma. Begitu saya datang, saya langsung mencungkir dalam mulutnya agar bisa memuntahkan kurma itu dengan air mata, dan saya melihat anak saya menangis dengan rasa lapar. Mereka harus memuntahkan kurma itu. Mendengar itu Rasulullah sedih. Kita juga sedih ya? Iya, sedih banget ya, kayaknya miris gitu ya Bu ya. Karena anak sendiri juga ya. Iya. Rasulullah lalu bertanya kepada Abu Dujana, di mana engkau tinggal wahai Abu Dujana? Saya akan ke sana. Lalu Rasulullah bersama Abu Dujana pergilah ke alamat Abu Dujana dengan harapan Rasulullah akan menemui pemilik si tetangganya ini ya, pemilik pohon kurma ini ya. Di samping itu Sayyidina Abu Bakar juga mendengar dan mengikuti. Akhirnya singkat cerita Rasulullah bertemulah dengan si tetangga pemilik pohon kurma. Rasulullah berkata kepada tetangganya, bisakah saya membeli kurma ini? Tetangganya menjawab, oh ini kurma saya ini kurma yang bagus dan saya tidak akan menjual kalau tidak pasti. Ini harus istilahnya harus cash dan carry gitu loh. Jadi dia khawatir kalau ini cuma mau dipinjam dulu atau nggak langsung dibayar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, saya akan membayarnya sekarang dengan harga yang mahal tentunya. Di atas rata-rata deh Pak ya. Lalu si penjual kurma ini, si tetangga ini menyampaikan kepada istrinya, kita dapat untung besar nih, karena kurma kita dibeli, sementara kurma ini tumbuh di halaman kita. Jadi kurmanya dibeli, pohonnya di halamannya
si tetangga ini, kebetulan tetangga ini adalah orang yang munafik. Nah, lalu apa yang terjadi? Tahan dulu ya, tahan dulu. Nanti kita akan teruskan lagi, nah ya. Aduh, ini pemirsa Babusi TV tadi sudah sedikit diceritakan sama Ibu Naila tentang kisah Abu Durjana. Durjana betul ya? Dujana. Abu Durjana. Tidak pakai R. Durjana. Abu Durjana ini seru banget ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya ceritanya dengan Ibu Naila. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Babusi TV untuk share, subscribe, like, dan juga komen di YouTube channel Babusi TV. Sebelum kita nanti lanjutkan cerita-cerita kita bersama Bu Naila, saya akan ajak pemirsa Babusi TV untuk melihat tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Babusi TV, masih bersama saya Tisa Karina dan juga narasumber kita Ibu Naila ya, masih dengan tema yang sama yaitu bahaya memakan harta yang haram. Wah, ini kita tadi di segmen 1 ini lagi seru-serunya, lagi ceritain sahabat Nabi yang namanya Abu Dujana yang dia harus bangun gitu ya, maksudnya pagi-pagi setelah sholat subuh langsung berangkat karena nggak sempat berdoa, takut halaman rumahnya kejatuhan pohon kurma orang, daun-daun orang supaya nggak salah gitu, nggak kesalahan, mau dikembalikan buahnya. Kita mau dengerin lanjutan ceritanya, yuk silahkan Bu Naila. Tadi sampai kurmanya ini akhirnya mau dibeli nih sama Rasulullah. Selanjutnya bagaimana ceritanya? Akhirnya kurma itu pun dibeli. Si Abu Dujana menyampaikan kepada istrinya, Iya. Alhamdulillah kita dapat rezeki bagus nih. Kurmanya dibeli, padahal pohonnya itu tumbuh di rumahnya, di rumahnya. Jadi ada sistem kayak gitu. Jadi pohonnya dibeli walaupun tumbuh di rumahnya dia, rumahnya si orangnya orang munafik. Nah, jadi dia merasa, wah ini kita tetap dapat kurmanya walaupun sudah dibeli. Nah, Rasulullah ini kan adalah penuh dengan mukjizat. Iya. Pada saat mereka semua sudah tidur malam, kurma itu pindahlah pohonnya ke rumah Abu Dujana. Jadi kurma yang tadi yang ada di tetangga itu pindah. Pindah dengan mujizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Lalu Abu Dujana beserta anaknya menikmati makanan yang halal, dan sudah berada di halamannya dia ya. Jadi nggak perlu was-was lagi tiap subuh mesti bangun sholatnya buru-buru begitu ya, karena takut anaknya makan, karena sekarang si pohonnya itu udah jadi miliknya dan berada di dalam depan rumahnya. Jadi Masya Allah ya, sebegitu pentingnya ya, maksudnya ada orang tertentu yang memang memperhatikan sekali bagaimana cara ataupun mendapatkan harta yang halal. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Haji, Bu Naila, apa sih dampaknya yang mungkin ya, kalau mungkin nggak sengaja itu mungkin hilang tuh ya akibatnya, tapi kalau misalnya kita secara sengaja dan terus menerus gitu pura-pura nggak mau tahu, tutup mata, tutup telinga gitu, padahal kita tahu nih harta yang kita dapat, makanan yang kita makan itu adalah harta yang haram atau makanan yang haram gitu. Apa akibatnya buat diri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga atau buat lingkungan kita, seperti apa nih akibatnya Bu Naila? Silakan. Makanan yang haram atau makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal pasti berdampak negatif. Yang pertama, hidupnya tidak akan berkah. Walaupun dia mempunyai harta banyak, berkelimangan gitu ya, kehidupannya tidak berkah, tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa tenang. Karena harta atau makanan yang mereka peroleh adalah dengan cara yang tidak halal. Ada kan yang biasa kita melihat orang hidupnya kaya tapi tidak tenang. Betul, kayak sedih terus, masalahnya ada terus, stres gitu ya. Nah, karena makanan yang mereka peroleh, harta yang mereka peroleh adalah tidak halal. Terus yang kedua adalah doa kita tidak dikabulkan.
Masya Allah, Bu oleh Naila. Allah Subhanahu wa Sampai Ta'ala. segitunya Iya. gara-gara harta haram tuh ya. Pernah ada seorang pemuda, dia berdoa kepada Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang itu berdoa tapi kok kelihatannya tidak ada dampak dari doanya. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin doa itu bisa diterima ketika dia menggunakan pakaian yang haram, hidup dengan barang haram, memakan dengan barang yang haram. Ya, jangan sampai kita seperti itu ya. Iya. Jadi selain berdampak pada hidup kita, nah untuk keturunan kita atau istri kita Iya. gimana itu Nah, dulu? itu dia. Ketika kita memperoleh makanan yang haram atau dengan cara yang tidak halal, lalu diberikan kepada anak-anak, dimakan oleh keluarga besar, Iya. menjadi darah, Allah. menjadi daging, maka anak-anak itu, generasi-generasi itu akan menjadi generasi yang rusak. Karena darah, daging yang mengalir dalam tubuhnya itu Semuanya jadi semua dari barang haram. Jadi jangan heran biasa ada anak-anak yang tidak berakhlak, Astagfirullahaladzim. kelakuannya rusak, karena memang memperoleh dengan makanan yang diharamkan. Aduh, serem banget. Seorang perempuan datang menghadap kepada Imam Abu Hanifah. Perempuan itu mengadu kepada Imam Abu Hanifah, ya Syekh, saya ini adalah seorang perempuan Iya. yang ditinggal mati oleh suami saya dan saya mempunyai anak-anak. Di siang hari saya mengasuh anak-anak saya dan saya menjadi kuli, dan di malam hari saya menyulam, merajut. Nah, itu pun kalau ada bulan purnama atau ada rembulan. Nah, jadi saya tidak mampu untuk membeli lampu. Lalu Imam Abu Hanifah ini ingin rasanya langsung memberikan sedekah, tapi dia menginginkan untuk ibu ini melanjutkan ceritanya. Iya. Lalu ibu ini menceritakan, suatu saat ada dari kerajaan, mereka berkemah di depan rumah saya. Mereka berkemah di depan rumah saya menggunakan lampu-lampu yang begitu terang. Pada saat itu saya menyulam. Malam harinya. Saya menyulam dan merajut dengan menggunakan lampu yang diterangi dari orang yang berkemah depan rumahnya. Saya akan bertanya, wahai Syekh, apakah hasil dari rajutan saya tadi itu halal atau haram? Nah, Karena mereka membeli lampu itu dari uang negara, artinya uang rakyat. Tersentaklah Imam Kaget, Abu Hanifah ini. Masih ada di zaman sekarang, di zaman Abu Hanifah pada waktu itu ya, orang yang seperti ini di tengah-tengah masyarakat yang berusaha untuk menimbun harta, nggak peduli gitu ya. merampok, memakan harta yang bukan miliknya. Ya. Seorang ibu ini malah mempertanyakan hasil rajutan itu haram atau tidak. Lalu Imam Abu Hanifah itu mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya rambut yang keluar dari kerudungmu itu jauh lebih mulia daripada jubah yang saya pakai ini. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, sungguh mulia dan terhormat engkau, wahai Abu Hanifah, wahai ibu. Bisakah saya bertanya, siapa sebenarnya engkau ini? Lalu perempuan itu mengatakan bahwa saya adalah saudara atau adik perempuan dari Basar bin Hafid. Kalau nggak salah namanya itu ya, mudah-mudahan nggak salah. Lalu Imam Abu Hanifah itu kaget bahwa kakaknya ini adalah seorang gubernur. Masya Allah. Seorang gubernur yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Dia seorang gubernur yang sangat adil, dan terbukti saudara perempuannya hidup miskin seperti ini. Berarti dia tidak pakai Dia uang tidak negara sampai memanfaatkan uang negara sekarang. dan tidak memberikan uang itu kepada keluarganya. Betul. Jadi tidak memanfaatkan harta negara ya, bukan untuk kepentingannya dia Karena gitu ya. terbukti saudaranya sampai hidup miskin seperti itu. Dia seperti itu karena apa? Menjaga makanan yang dimakan oleh anak-anak. Supaya keturunannya jadi keturunan yang baik begitu ya, Bu. Iya. Lalu Imam Abu Hanifah itu berkata kepada ibu, wahai ibu, harta apa yang kau minta dari saya? Apa yang engkau inginkan dari saya? Jika engkau ingin menginginkan sebagian besar dari harta saya akan berikan. Masya Allah. Oh, luar biasa sekali. Dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naran. Kita disuruh untuk apa?
untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena siksaan api neraka bagi mereka yang hidupnya memakan barang haram, menggunakan barang haram, hidup dengan barang haram, darah dagingnya dengan barang haram, maka siksa neraka akan menunggu pada diri mereka. Jangan sampai betul. Terima kasih banyak Bu Naila. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi ya Bu Naila ya di segmen yang ketiga. Tapi ini luar biasa sekali ya. Pemirsa Bamus TV, semakin seru nih pembahasan kita dengan Ibu Naila ya, membahas mengenai dampak dari memakan harta yang haram. Dua kisah sudah diceritakan, tapi kita masih punya cerita-cerita lainnya nih. Kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Naila. Jadi jangan lupa nih untuk pemirsa Bamus TV untuk di-share, subscribe, dan juga like, comment YouTube channel dari Bamus TV. Nah sekarang saya akan ajak pemirsa Bamus TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Bu Naila akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bamus TV, kembali lagi masih di acara Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina selaku pembawa acara, dan juga masih bersama dengan Ibu Naila yang akan membahas mengenai bagaimana sih bahayanya memakan harta yang haram. Wah, ini luar biasa banget nih perjumpaan kita hari ini ya. Tadi di segmen awal sudah cerita mengenai sahabat Nabi Abu Dujana yang tadi dia sangat memperhatikan kita nggak boleh banget nih makan harta haram ya. Ada pohon kurma jatuh, pohon kurma tetangganya buahnya jatuh ke halaman dia nggak mau makan karena merasa itu bukan miliknya. Nggak cuma itu aja, di kisah yang kedua juga tadi Bu Naila sudah menceritakan ada kisah seorang perempuan yang hidupnya itu dari merajut dan juga jadi kuli. Merajutnya malam hari, nungguin bulan purnama supaya terang gitu ya, kalau gelap-gelap nggak bisa gitu. Tiba-tiba ada yang kemah, ada yang camping depan rumahnya, ada lampu-lampunya. Dia masih mempertanyakan apakah saya menggunakan lampu itu termasuk menggunakan harta haram atau enggak. Jadi yang dia buat halal apa enggak. Wah, ini luar biasa, di zaman seperti ini ada nggak tuh ya yang berpikiran kayak gitu. Tapi semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Naila, kadang-kadang kan memang kita bingung ya, suatu ketika mungkin kita kan pengennya selalu ngejaga, kita selalu makan makanan yang halal, pakai harta juga hartanya yang halal gitu ya, cari rezeki atau mencari kerja, cari rezeki, pengennya juga cari rezeki yang halal. Nah, gimana nih, bagaimana solusinya supaya kita bisa terhindar gitu dari harta atau memakan harta atau makanan yang haram? Gimana Bu Naila? Silakan. Oke, baik Mbak Tisa dan juga pemirsa Baitul Muslimin TV dimanapun berada. Kita mencegah ya, bagaimana agar kita tidak memakan barang yang haram. Takut soalnya, ternyata banyak impactnya katanya ya. Dampak negatifnya itu banyak sekali. Yang pertama adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus memastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Ya. Kita memperolehnya dengan cara yang halal. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa saya akan memperoleh dengan cara yang halal, maka itu kita sudah memulai dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri harus saling mengingatkan bahwa harta yang mereka dapatkan adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Ketika suami mencari nafkah, istrinya juga harus mengetahui bahwa dari mana suaminya memperoleh harta, sumbernya dari mana. Betul. Nah, begitu pula sebaliknya, suami melihat istrinya mencari nafkah, dia juga harus mengetahui dari mana sumbernya. Karena dikhawatirkan tanpa kita sengaja ternyata sumbernya bersumber dari cara-cara yang haram. Nah, dan dalam keluarga, pasangan suami istri ini harus memberikan contoh, harus memberikan teladan kepada anak-anak mereka.
bahwa mengkonsumsi makanan yang halal, memperoleh makanan yang halal baik untuk kehidupan anak-anak. Jadi anak-anak juga harus dijelaskan bahwa jangan mereka mencuri, jangan mereka mengambil hak orang lain, sedini mungkin diinformasikan kepada mereka. Jadi orang tua jadi teladan, anak-anaknya ngikutin gitu ya Bu. Dan juga kita yang ketiga adalah kita harus membangun kesadaran masyarakat. Bagaimana melakukan perniagaan, bisnis, transaksi, bermuamalah, bekerja, semua dengan cara-cara yang halal. Kita harus menyadarkan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini adalah masyarakat yang banyak. Ketika sebuah masyarakat kehidupan mereka dengan cara yang halal, tentu itu juga merupakan cara untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Dan jangan lupa, kita harus rajin bersedekah. Kita harus rajin mendermakan sebagian harta mereka kepada orang lain. Karena dengan bersedekah juga, kita juga membersihkan harta kita. Mana tahu ya, kita sudah berusaha nih, biar harta kita ini diperoleh dengan cara halal. Sebisa mungkin gitu ya, usaha gitu. Tiba-tiba kita nggak tahu, kejeblos gitu kan ya, atau nggak sengaja gitu ya. Makanya kita harus bersedekah. Bersedekahlah dan mendermakan sebagian harta kita kepada orang-orang lain. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang hidup dengan mengkonsumsi barang-barang yang halal, barang-barang yang diperoleh dengan cara baik. Dan semoga kita selalu dijaga, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan diberikan keberkahan dalam menjalani. Apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Masya Allah, alhamdulillah, ini bagus banget bahasan kita hari ini nih Bu Naila. Saya mau ucapkan terima kasih banget karena Bu Naila sudah mau sharing banyak banget kisah ya, banyak banget tips-tips, dan juga ini langsung dikasih tahu cara-caranya sama Bu Naila buat nggak cuma buat Tisa aja, tapi juga semua pemirsa Bamus TV. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Naila. Mudah-mudahan Bu Naila sehat terus, ya dilancarkan segala urusannya, bisa balik lagi ke sini jadi tamu saya di sini dan ngobrol-ngobrol bareng sama seluruh pemirsa Bamus TV. Terima kasih Bu ya. Terima kasih buat Mbak Tisa dan Bamus TV dan juga pemirsa yang ada di manapun berada. Oke, nah pemirsa Bamus TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ini banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Syarifah Naila Raguan Al-Jufri SAGMH, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga bagi pemirsa Bamus TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah pemirsa Bamus TV, jangan lupa juga ya untuk ikuti sosial media dari Ibu Hajah Syarifah Naila Raguan Al-Jufri SAGMH di Facebooknya, Instagram ataupun YouTube-nya. Tapi yang paling penting, saya ajak nih buat yang belum subscribe, yang belum like, belum komen, belum share YouTube channel Bamus TV, ayo sekarang dikerjain dulu supaya bisa menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Carolina dan juga narasumber saya mohon undur diri. Nanti kita akan ketemu lagi insyaallah di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.